Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Kita bertemu kembali di kuliah spiritual, oke? Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengakses sebuah skill atau informasi baru. Ya, semua berawal dari informasi dan kita ada proses untuk mengubah informasi itu menjadi skill. Ya, banyak yang bertanya pada saya, Pak, gimana Pak caranya belajar yang efisien? Pak, bagaimana caranya supaya apa yang kita pelajarin itu bisa kita pakai dalam hidup kita sehari-hari? Oke, nah saya akan menggunakan belajar mengendarai mobil sebagai contoh. Ya, ini adalah suatu contoh yang cukup bagus karena ini adalah sebuah skill ya. Jadi belajar skill apapun itu sama aja. Ya, ini saya ambil skill mengendarai mobil, ya, skill mengendarai mobil. Nah, ceritanya adalah tidak ada seorang pun di dunia ini yang ketika baru lahir gitu ya, langsung bisa naik mobil atau mengendarai mobil ya. Istilahnya mengendarai mobil. Jawabannya tidak ada. Ya, jadi Anda mau dari ras manapun, dari suku manapun, dari negara manapun, tidak ada satupun bayi atau anak kecil yang baru lahir langsung bisa mobil dengan sendirinya. Ya, artinya apa? Artinya ini adalah sebuah skill yang harus dipelajarin. Ya, skill ini tidak didapat dari lahir, enggak. Anda harus melakukan sesuatu. Paham ya? Jadi Anda harus melakukan sesuatu supaya mengendarai mobil ini bisa berlangsung secara otomatis. Ya, jadi kalau Anda ingat dulu pertama kali belajar mobil, apalagi kalau mobilnya manual, ya, mobilnya manual pertama kali dulu ya, zaman saya dulu belajar mobil, mobilnya itu manual, nggak ada mobil matic pada saat itu, belum terkenal, ya. Jadi mobilnya itu kita harus pandai memainkan banyak hal. Nomor satu yang menjadi fokus adalah setirnya. Ya, jadi setirnya itu kita harus mengukur kiri dan kanannya mobil itu. Kalau sekarang Anda belajar mobil itu awalnya dari sepeda motor, ya, maka akan bilang Gibri, aduh mobil ini kok luas banget ya. Bidang yang harus kita kuasain itu luas banget. Sementara sepeda motor kan cuman satu garis aja, sesuai dengan badan kita aja. Sementara mobil itu kan ada badan lain, jadi ada bidang lain yang harus kita kuasain juga. Kalau nggak kita bisa nabrak. Ya, sehingga kita harus mengendalikan setirnya itu harus benar, harus pas, ya. Belum lagi kalau kita belajar parkir mundur, parkir paralel, ya, itu belajar berjalan lurus aja di satu jalur aja susah, ya. Jadi nomor satu adalah setirnya dulu, ya. Nomor dua, kita harus ngapalin gigi. Ya, pada saat itu manual ya. Jadi gigi 1, gigi 2. Gigi 1 posisinya di mana? Gigi 2 posisinya di mana? Gigi 3 di mana? Gigi 4 gimana? Semua kita harus hafal, ya. Setelah itu kita belajar ngopling. Ya, ngopling. Jadi ngopling itu kita pencet kopling dulu, masukkan jalan ke gigi 1, lalu kemudian kopling itu diinjek pelan-pelan, dilepas pelan-pelan sambil ada gasnya sedikit. Nah, teorinya simple, ketika Anda coba, kok mati mobilnya? Karena apa? Kebanyakan. Injak koplingnya lepas koplingnya kebanyakan. Ya, sehingga mobilnya jadi mati. Aduh, stres banget, ya. Belum, jadi jalan itu mengkombinasikan antara setir, jadi mata kita harus lihat ke depan, kita harus hafal gigi 1, gigi 2 kapan pindahnya dan posisi giginya di mana, ya. Lalu kemudian kita juga harus injak kopling untuk memasukkan gigi. Betapa banyak kombinasi yang harus kita mainkan untuk mengendarai mobil. Ya, di awal belajarnya setengah mati, betul? Ya, di awal kita bilang, aduh susahnya ini, aduh gimana ini, gitu, ya. Di awal, ya. Kemudian kita lakukan itu terus, ada guru yang ngajarin baik, pelan-pelan. Lama-lama kita mulai memahami, ya, dan terus berjalannya waktu kita coba lagi, jam terbang makin banyak, lama-lama sekarang kita jadi menyatu dengan mobil itu, dan sekarang kita jadi otomatis. Jadi artinya kita mengendarai mobil itu sepertinya sudah tidak berpikir lagi, otomatis. Bahkan sambil ngomong-ngomong pun mobilnya nggak pernah mati, nggak pernah nabrak. Ya, bahkan parkir paralel yang susah bisa kita lakukan dengan sambil handphonean, sambil WhatsAppan misalkan, sambil teks SMS. Kenapa bisa begitu? Karena semuanya sudah otomatis.
karena sudah dilakukan berulang kali. Oke? Nah, dari cerita ini kita akan belajar bagaimana caranya proses pembelajaran itu terjadi. Ya, bagaimana caranya proses pembelajaran itu terjadi. Ya, mari kita lihat bagian per bagiannya karena ini berguna nanti kalau kita mau belajar tentang apapun. Oke? Jadi, yang nomor satu adalah ketika kita mau belajar, nomor satu yang harus Anda Anda fokuskan adalah Anda akan fokus kepada learn-nya, ya, learn dulu, belajarnya. Ya. Nah, kalau kita fokus pada belajarnya berarti learn ini berarti kita fokus pada knowledge-nya. Teorinya, ilmunya. Paham ya? Jadi kalau kita ngomong learn, maka yang paling penting di sini adalah bagaimana cara kita berpikirnya. Ini yang paling susah di awal. Kenapa? Karena ini adalah pintu gerbangnya dulu. Ya, ini adalah pintu gerbangnya. Jadi level 1 ini adalah kita sebut sebagai level untuk berpikir dulu. Ya, jadi Anda diajari dulu, ini loh, gigi 1 tuh kayak begini. Ini loh, gigi 2 itu ada di sini. Ini loh, mobil itu bisa maju kalau begini. Ini setir itu kalau diginiin belok kiri, diginiin belok kanan. Ya, kalau sekarang kita lepas masukkan gigi harus masukkan kopling misalkan. Ya, cara starter bagaimana? Jadi semuanya cuman knowledge saja. Knowledge. Jadi cuma diajari caranya. Orang yang suka fokus pada caranya tuh cuman fokus di level 1 yaitu knowledge. Oke, jadi mungkin pertama kali ketika Anda belajar mobil, pertama kali mungkin Anda duduk di sebelah teman Anda yang mengendarai mobil. Lalu kemudian Anda diajarkan, ditunjukkan, ini loh, gini loh cara naik mobil itu begini. Pertama kali, ya, kunci dimasukkan dulu, kemudian di starter, dan setelah starter, giginya dipastikan di netral, kemudian injak kopling, ya, kemudian masukkan gigi 1, ini gunanya supaya mobil itu berjalan dengan lancar. Jangan langsung masuk gigi 3, berat. Gigi 1 dulu, pelan-pelan, oper gigi 3, gigi 2, satu gigi 3, gigi 4. Ya, kelihatannya semua teori. Kapan saatnya ngoper gigi 1 ke gigi 2? Kalau kecepatannya udah 20 km per jam, kalau RPM-nya sudah 3000 km per jam, 3000 RPM, ya, maka Anda harus lepas gasnya, injak kopling, masukkan kedua. Kelihatannya serba serba teori, semuanya teori. Ini kapan pindah ini? Ya, Anda pun juga sebagai murid juga pertanyaannya tuh ya, zonanya di level 1 ini. Zonanya adalah zona knowledge. Sampai sini bisa diikutin? Ya. Jadi rute ini harus dilalui, tak bisa enggak. Ya. Kemudian setelah Anda naik level 1, maka sekarang supaya Anda bisa maju atau naik kelas, maka sekarang Anda harus masuk zona yang disebut dengan experience. Catat, penting ini. Ya. Nah, di dalam experience ini, sekarang kita ini tidak lagi bermain-main dengan knowledge, tapi sekarang kita nih mencoba langsung. Praktek. Ya, kalau klasik ngomong ini kita ngomong praktek. Ujian, ada ujian tulis, ada ujian praktek. Ini praktek. Dan ketika sudah main praktek, maka ini sebenarnya zonanya sudah main feeling. Ya, jadi sekarang Anda harus mengajarkan kepada tubuh Anda tentang apa yang sudah Anda pelajarin di otak kita. Oke, teorinya sudah tahu. Jadi Anda tahu, oh gigi 1 tuh begini, oh gigi 2 tuh harus begini. Oh kalau mobilnya sudah mendengung, kita oper lagi gigi 3. Oh begitu. Oh iya harus injak kopling. Oh begini. Oh kalau belok harus kasih rating. Udah tahu. Tapi level 1 nggak cukup. Kenapa? Karena apa yang Anda tahu itu belum sempurna atau belum komplit kalau Anda belum praktek. Betul, ya. Jadi sekarang Anda harus coba dulu nyetir di balik mobil, teman Anda suruh duduk di sebelahnya yang tidak ada setirnya. Lalu kemudian sekarang Anda disuruh praktek belajar apa yang sudah dipelajari tadi, teorinya. Ya, jadi kalau ini teori, ya ini teori yang atas nomor 1 ini ada teori. Ya, jadi kalau kita sini saya kasih ini teori ya. Oke. Sedangkan yang di level 2 harus praktek. Praktek ini menyempurnakan teori. Praktek menyempurnakan teori. Wow, ya. Ya, jadi ketika Anda praktek, nanti baru kemudian Anda bilang, loh kok gini, loh kok gitu, loh kok nggak seperti yang saya bayangkan. Iya, ini penyempurnanya, yaitu praktek.
Jadi ketika Anda lihat, oh injek kopling, kemudian masukkan gigi, kemudian lepas kopling. Begitu Anda coba, mati langsung mobilnya. Loh, kok mati? Oh, berarti injek koplingnya harus kira-kira. Mulai main feeling, betul? Oh, berarti harus segini. Oh, berarti kurang lebihnya segini. Oh, begini. Oh, begitu. Mulai sekarang Anda menyempurnakan thinking. Yang tadi Anda berpikir cuma teori, oh, saya bayangkan kurang lebih seperti itu. Ketika praktek, ternyata Anda jadi lebih tahu, oh, ternyata nggak cukup. Ya, jadi pada dasarnya Anda melakukan praktek bukan berarti apa yang Anda pikirkan salah, enggak. Tapi ini menyempurnakan. Anda nggak cukup cuma sekedar thinking, nggak bisa. Anda harus praktek, ada experience-nya. Ya, nah kalau Anda sudah masuk zona praktek, maka ini masuknya sudah zona feeling. Jadi antara hati dan pikiran, thinking and feeling-nya sudah mulai muncul lampunya. Ya, thinking ini, feeling, kalau sekarang ini boleh dikatakan feelingnya ini ya. Berarti kalau boleh dikatakan ini sebenarnya adalah doing, betul? Melakukan. Ya, mulai terlibat feelingnya diterlibat ya. Jadi kalau yang pertama tadi ini thinking dulu, kemudian kita doing, ya, kita pikir dulu, kita lakukan, ya. Oke, sekarang thinking sudah, doing sudah, maka sekarang Anda akan diarahkan menuju satu level yang paling tinggi yang kita sebut sebagai being. Ya, thinking, doing, being. Nah, being ini ketika semuanya menjadi otomatis. Sehingga sekarang Anda tidak perlu banyak berpikir, ya. Sekarang Anda tidak perlu banyak berpikir lagi, tidak perlu banyak teori lagi. Sekarang Anda tinggal melakukan, dan ketika Anda melakukan itu, semuanya berlangsung secara otomatis. Oke, berlangsung secara otomatis. Sehingga Anda nyetir sekarang sudah nggak pakai mikir lagi, nggak pakai teori. Oh, setelah gigi 1, oper gigi 2, oper gigi 2, oper gigi 3. Nggak perlu. Sekarang Anda tinggal duduk, langsung jalankan mobil, semua berlangsung secara otomatis tanpa perlu Anda berpikir. Oke, supaya bisa masuk ke 3, maka kita harus melakukan repetisi berulang kali, ya. Langsung kemudian barulah kita bisa menuju ke being. Tanpa itu tidak bisa. Oke, jadi perlu yang namanya pengulangan, repetisi. Kalau kita ngomong ini namanya jam terbang, pengalaman, ya, jam terbang. Ya, jangan heran kalau sekarang orang sudah jam terbangnya tinggi, lalu kemudian ditanya kok bisa begitu sih, maka dia juga bingung. Contoh misalkan seorang koki atau seorang chef yang sudah terkenal, ya, yang sudah masak dengan ribuan jam, ya, jam terbangnya sudah ribuan jam, sudah mengulang-ulang. Ketika dia masak, dia tidak lagi pakai timbangan. Oke, nah, ini garamnya 3 gram, nanti ini gulanya sekian gram. No. Dia sudah deg, udah seperti robot, sudah otomatis, nggak perlu dipikir, dan ternyata setelah jadi masakan dirasain, bahkan dia pun nggak perlu ngerasain. Begitu dites, dicoba sama orang yang biasa, kok enak banget, dan dia melakukan itu tanpa dia berpikir. Lalu kemudian muridnya yang nggak pernah belajar masak, lalu kemudian akan tanya, bagaimana caranya bisa masak seperti itu? Kok bisa kamu masak tanpa melihat takaran sama sekali? Kenapa? Karena dia sudah mencapai level 3. Paham ya? Nah, perhatikan, ini adalah proses, ini adalah pola kita belajar apapun. Ya, bisa nggak sekarang langsung masuk ke being? Nggak bisa. Nah, nggak bisa. Orang itu biasanya tidak mau proses. Kebanyakan orang yang gagal itu maunya instan, langsung jadi being. Nggak bisa. Anda harus melewati proses 1, proses 2, dan proses 3 secara berurutan. Harus. Contoh sama gini misalkan, Anda mau belajar saham dengan saya, misalkan ya, belajar kelas finance misalkan. Nah, sekarang saya udah main di saham udah ribuan jam, ya, bahkan sudah puluhan tahun saya main saham, sehingga mungkin ketika saya memutuskan untuk membeli satu saham tertentu, mungkin saya tidak berpikir terlalu ribet, terlalu ruwet. Dia langsung udah selesai langsung. Nah, sementara bagi orang yang tidak pernah main saham, lalu kemudian dia harus bertanya-nya di level 1. Pak, bagaimana caranya begini? Kok bisa begitu? Kok bisa begini? Perhatikan, levelnya di level knowledge. Di mana itu bagus, benar. Ya. Nah, kita sebagai murid, sebagai pembelajar, kita harus tahu di mana level kita sekarang. Kalau level kita berada di level 1, yes, bagus, beradalah di level 1. Jangan Anda level 1 kepengen jadi level 3. Jangan. Karena semua ini akan terjadi secara otomatis.
Ya, asalkan Anda harus melakukan gini. Nomor satu, Anda harus belajar teorinya dulu. Alasannya kenapa? Anda bertanya dan segala macam, itu level 1. Nah, kemudian yang kedua, Anda harus praktek. Praktek ini harus, dan ini diulang-ulang terus, barulah kemudian Anda bisa masuk ke being. Dan the moment ketika Anda masuk ke being, maka apa yang terjadi? Semuanya akan berlangsung secara otomatis. Semuanya akan jadi mudah dan menyenangkan. Ya, kata kuncinya adalah mudah. Coba lihat ya, orang yang baru belajar mobil sama orang yang sudah lama memegang mobil, bedanya di mana? Bedanya di beingnya ini. Orang yang baru belajar mobil, ketika jalan di depan nanjak terus kemudian macet, waduh, panik dia. Waduh, kalau melorot gimana? Harus main handrem, harus main ini. Wah, banyak sekali. Sementara orang yang sudah belajar, yang sudah sampai ke level being, dia sudah mengalami itu berulang kali, maka apa akibatnya? Itu mah mudah aja. Ini mah simple, betul? Dan yang paling penting adalah menyenangkan. Mana ada orang naik mobil takut? Saya sudah jam terbangnya tinggi, lalu kemudian, saya takut sekali naik mobil. Nanti kalau ditabrak bagaimana? Kalau nanti mobilnya nggak bisa jalan gimana? Kalau nanti mati di jalan bagaimana? Nggak mungkin. Kalau Anda masih berpikir seperti itu, berarti levelnya masih belum sampai ke being. Paham ya? Ya, ini adalah pola. Ya, sehingga kalau Anda mempelajari pola-pola seperti ini mempermudah Anda belajar apapun. Karena Anda belajar apapun, rutenya ya cuman ini. Anda mau belajar apapun materinya. Ini kan tadi saya pakai contoh misalkan menyetir mobil, ya. Nah, sekarang kita mau belajar berenang misalkan, sama. Anda belajar berenang teori toh, ya tidak bisa, nggak akan bisa. Ya, sama juga Anda mau belajar apa nih? Belajar naik sepeda misalkan, naik sepeda motor, naik mobil, atau Anda mengendarai apa? Cuman teori aja, ya nggak cukup. Sama juga, Anda seorang maunya experience saja, nggak cukup juga. Kalau Anda belajar mobil langsung nyetir mobil, nekat-nekatan, ya nubruk mobilnya, karena Anda nggak ngerti. Mana gigi 3, mana gigi 4 nggak tahu, asal ngawur aja, ya nabrak, ya kecelakaan, bahaya. Jadi tetap penting dua ini, karena itu kalau misalkan saya belajar atau saya mengajar apapun, yang apapun materinya, selalu akan saya mulai dari teorinya, selalu saya mulai dari filosofinya. Kenapa Anda harus belajar ini? Dari filosofinya dulu. Kenapa? Karena memang itu step by stepnya seperti itu. Dan ini nanti kita akan bahas kalau dengan dengan kita menggunakan brain, ya, dengan kita menggunakan brain, dengan menggunakan gambar otak, penampang otak kita, ya, itu akan muncul, akan jelas sekali bahwa memang seperti inilah rutenya, ya. Dan perhatikan, ketika sudah mencapai being, ini akan berubah menjadi skill. Ini loh yang disebut dengan skill, itu ada di beingnya ini. Ya, coba lihat, kalau orang yang sudah menjadi skill, itu menjadi skill itu karena diulang-ulang terus. Betul? Berulang kali dia lakukan, akhirnya dia jago. Contoh sekarang gini, misalkan skill saya adalah di bidang bikin website misalkan. Nah, saya yakin orang yang jago bikin website itu, dia melakukan itu berulang kali, sehingga dia berubah menjadi skill. Nggak ada skill yang didapatkan dari hasil instan, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, dia jago bikin website karena dia lakukan berulang kali. Mungkin dia bikin website bagus cuma dalam waktu 30 menit, dan selesai. Sementara orang yang masih pemula, ya beginner, maka dia masih berputar-putar di nomor 1 dan di nomor 2. Ya, dia akan susah sekali. Aduh, gimana nih tombol apa yang harus pencet? Ini kok gini tampilannya, kok begitu, ini kok begini, kok begitu. Itu level 1 dan level 2. Paham ya? Tapi sekali lagi, Anda belajar seperti ini bukan berarti level 1 dan level 2 itu jelek. Enggak, itu jalan yang harus Anda lalui. Itu fondasinya. Ya, paham ya? Dicatat ilmunya, ya. Nah, kalau Anda suka pembelajaran seperti ini adalah metode pembelajaran saya di Reality Transform yang sebentar lagi mau masuk yang keempat. Ya, Reality Transform kurang lebih polanya seperti ini. Kita akan mempelajari banyak pola, ya, termasuk juga seperti ini. Ya, kita mempelajari bagaimana supaya pola-pola yang baru saja kita pelajarin ini bisa berguna agar membuat hidup kita jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena kalau Anda tidak tahu polanya, maka itu seperti Anda main sepak bola, nggak tahu aturannya, nggak tahu rule-nya. Nggak cukup cuma sekedar asal sepak aja bolanya. Nggak cukup, Anda harus tahu banyak aturannya. Dan di dunia ini ada banyak sekali pola, bahkan tubuh kita pun juga ada banyak pola. Nah, orang yang hidupnya susah, orang hidupnya menderita, kenapa? Karena dia itu melawan pola itu. Kenapa dia melawan pola itu? Karena dia tidak tahu bahwa pola itu ada. Dan nomor 2 memang kurang knowledge.
Jadi dia tidak mengerti bagaimana caranya. Contoh seperti Anda belajar sesuatu, lalu kemudian inginnya langsung jadi expert. Nggak bisa. Cari jalan pintas. Contoh gini deh. Saya mau belajar badminton dengan Taufik Hidayat. Taufik Hidayat adalah pebulu tangkis nomor 1 dunia, mantannya. Ya, dia jago sekali main badminton. Bagi Taufik Hidayat itu sudah merempun jalan. Kasarannya seperti itu ya. Jadi artinya dia itu tubuhnya sudah dilatih secara terus-menerus bertahun-tahun, sehingga dia main badminton itu udah seperti ya menggerakkan tangan seperti biasa. Nggak ada effort apapun karena sudah dilakukan berulang kali dan itu sudah menjadi skill. Lalu kemudian saya bilang ke Taufik Hidayat, tolong saya ajari main badminton supaya saya jago, langsung saya jadi juara nasional. Gimana caranya? Caranya gampang, ya tetap sama rutenya. Caranya nomor 1 Anda harus belajar teorinya dulu. Ya, cara megang raketnya, cara mukulnya, Anda belajar dulu. Nomor 2 Anda praktek. Nah, terus itu diulang-ulang, ikut pertandingan, barulah kemudian itu akan menjadi skill. Mana ada jalan langsung pintas. Anda ikut seminarnya Taufik Hidayat, besok pagi langsung jadi juara nasional. Gak mungkin. Itulah yang saya sebut sebagai melawan pola. Dan seringkali kita pun juga berpikir seperti itu. Kita maunya instan. Saya maunya ikut seminar Pak, 1 hari langsung kaya raya, langsung sukses. Nggak bisa, karena kekayaan pun itu juga sebuah skill. Marketing sebuah skill, money management sebuah skill, bagaimana kita menumbuhkan uang juga sebuah skill. Semua itu perlu proses. Paham ya? Dan terakhir, ini skill ini nantinya disimpan di dalam kita punya subconscious. Jadi subconscious itu adalah tumpukan dari sebuah program yang sudah kita ulang-ulang terus, ya, sehingga tubuh kita sudah terbiasa, sudah sudah familiar dengan program itu. Paham? Oke? Ya, seperti ini pola pembelajaran saya. Pola pengajarannya seperti ini di kelas Creative Transform 4. Ya, kita akan belajar banyak sekali program-program seperti ini. Kita akan belajar sekali banyak pola-pola sehingga bisa memudahkan Anda hidup Anda ke depannya. Oke? Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau ada teman-teman mau ikut Creative Transform 4, ya, pendaftaran sebentar lagi akan saya buka. Tunggu saja, akan saya launching nanti di grup Practical Ho'oponopono, YouTube dan Instagram, ya. Pastikan teman-teman ikut. Nanti kelasnya akan saya mulai tanggal 19 Februari. Ya, dan kelas Creative Transform ini adalah kelas yang unik, ya, unik, fun dan menyenangkan. Kelasnya 6 minggu. Yes, Anda tidak salah dengar, 6 minggu. Dan setiap hari kita akan berinteraksi. Kita akan belajar ilmu-ilmu seperti ini selama 6 minggu. Sehingga antara nomor 1 dan nomor 2, antara learn, knowledge, dan experience-nya, itu Anda dapatkan dengan waktu yang berlimpah. Ini bukan seminar 1 hari, bukan seminar 1-2 kali pertemuan, tapi seminarnya 6 minggu non-stop. Kecuali Sabtu Minggu ya. Ya, 6 minggu non-stop ya. Anda akan belajar banyak tentang pola-pola seperti ini sampai ngelontok, nanti Anda tinggal melakukan repetisi dan berubah menjadi skill. Anda bisa bayangkan kalau sekarang Anda bisa menanamkan skill baru yang berguna bagi hidup Anda, yang memudahkan hidup Anda, maka hidup Anda pun otomatis pasti akan berubah. Perhatikan, kalau sudah menjadi skill, maka semuanya akan jadi mudah, simple, dan menyenangkan. Ya, persis sama seperti kalau kita belajar mobil, begitu sudah berubah menjadi skill, maka otomatis itu akan berubah menjadi hal yang mudah. Naik mobil itu mudah banget, simple, dan menyenangkan. Jadi kalau Anda sekarang bilang, waduh Pak, naik mobil susah, berarti bisa dipastikan itu belum jadi skill. Ya, dan kita bisa mengubah itu untuk menjadi skill dengan menggunakan repetisi. Ya, tentu saja kalau yang direpetisi ilmunya kurang, ya di sini ya, knowledge-nya kurang, ya percuma juga. Jadi supaya menjadi skill yang memudahkan Anda perlu asupan ilmu pengetahuan seperti ini. Ya, lalu kemudian praktek. Asupan ilmu pengetahuan praktek. Jadi intinya adalah Anda perlu knowledge. Betul? Apa yang Anda pelajari sekarang adalah knowledge. Kalau knowledge-nya sedikit, experience-nya akan berpengaruh juga terhadap knowledge yang sedikit itu. Lalu kemudian Anda ulang-ulang, ya itu akan menjadi skill, tapi skill itu belum bisa mencapai goal mudah, simple, dan menyenangkan itu. Paham ya? Oke? Ya, seperti itu yang bisa saya berikan di melalui video ini. Pastikan Anda
daftar dan ikut di Reality Transform 4. Semoga kita bisa berjodoh, kita belajar ilmu seperti ini di kelas Reality Transform 4 nanti. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Thank you and I love you all. Bye.